Kamu sadar nggak? Belakangan ini berita soal pemutusan kerja kayaknya makin sering banget kita dengar. Kalau dicek angkanya, jumlah karyawan yang kena PHK dalam 3 tahun terakhir terus naik. Bahkan sampai sekarang belum ada tanda-tanda bakal turun. Cari kerja sekarang juga bukan hal yang gampang. Data dari Kementerian Tenaga Kerja nunjukin jumlah lowongan tiap tahun jauh lebih sedikit dibanding orang yang butuh kerja. Contohnya tahun 2023 lalu, jumlah pencari kerja bisa 6 kali lipat lebih banyak daripada lowongan yang tersedia. Bayangin aja, kalau ada 600 orang yang nyari kerja, cuma 100 orang yang keterima, sementara 500 sisanya harus rela nganggur. Sektor kerja formal kayak PNS, BUMN, atau perusahaan besar juga udah nggak bisa nyerap tenaga kerja sebanyak dulu. Buat generasi milenial, mungkin masih ingat sekitar 5-10 tahun lalu perusahaan raksasa kayak Astra, BCA, Indofood, sampai Unilever rajin banget buka program manajemen trainee di kampus-kampus. Tapi buat angkatan Gen Z sekarang, kuotanya makin kecil dan rebutannya makin sengit. Padahal tiap tahun jumlah lulusan baru yang masuk dunia kerja terus meningkat. Data Agustus 2024 nunjukin ada sekitar 7,5 juta orang nganggur. Ditambah lagi setiap tahun ada sekitar 4 juta lulusan baru dari SMA, SMK, atau kuliah yang ikutan bersaing. Artinya, pencari kerja baru bukan cuma saingan sesama angkatan, tapi juga harus rebutan dengan jutaan pengangguran lama. Keadaan makin pelik karena gelombang PHK besar-besaran juga lagi marak. Kamu mungkin pernah dengar kasus PT Sritech yang bangkrut atau Tech Winter, yang bikin banyak startup teknologi melakukan pemangkasan karyawan. Penyebabnya bukan cuma ekonomi yang lesu, tapi juga perubahan pola kerja. Perusahaan sekarang nggak butuh karyawan sebanyak dulu. Dalam 15 tahun terakhir dunia kerja lagi masuk masa transisi besar, dari era tenaga manusia menuju era digital. Perkembangan teknologi ditambah kemunculan AI bikin banyak peran manusia tergantikan. Banyak perusahaan ngurangin pegawai bukan karena bangkrut, tapi karena skill yang dimiliki pekerjanya udah nggak relevan. Misalnya, dulu satu divisi customer service bisa isi 4 orang, sekarang cukup 1 orang aja ditambah chatbot. Desainer atau programmer juga sama, yang dulu butuh 3 orang sekarang cukup 1. Otomasi bikin perusahaan bisa jalan lebih efisien tanpa rekrut banyak orang lagi. Kalau begini terus, jelas aja muncul pertanyaan, gimana nasib Gen Z sebagai angkatan kerja baru? Apa masih ada peluang buat hidup layak dengan kondisi kerjaan yang makin sempit gini? Satu hal yang bikin Gen Z beda dengan generasi sebelumnya adalah gaya hidupnya yang sangat erat sama internet dan media sosial. Dari kecil mereka udah terbiasa tiap hari konsumsi konten online. Referensi hidup mereka kebanyakan datang dari sana, mulai dari standar gaya hidup, bayangan sukses, pasangan idaman, sampai cara mengekspresikan diri. Tapi pola hidup yang terbentuk dari internet ini juga punya sisi negatif. Banyak anak muda jadi susah menabung, gampang tergoda cari jalan cepat buat dapat hasil instan, bahkan terjerat pay later, pinjaman online, atau judi online cuma demi memuaskan keinginan sesaat. Selain itu, Gen Z juga punya standar kebutuhan produktif yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Biar bisa bersaing, mereka harus punya smartphone bagus, laptop, kuota internet, langganan software, bahkan platform hiburan tertentu. Di sisi lain, mereka sering banget jadi sasaran kritik masyarakat. Label negatif nempel terus. Dibilang lemah, gampang stres, nggak sabaran, serba instan, bahkan maunya healing terus. Dari aspek keuangan, mereka dianggap paling boros, doyan ngutang, dan mustahil beli rumah dari tabungan sendiri. Padahal kenyataannya, masalah ini nggak bisa dilihat sesempit itu. Ada banyak faktor besar di balik posisi sulit Gen Z sekarang. Sebenarnya aku nggak pengin cuma bahas stigma buruk ke Gen Z. Lebih penting kalau kita lihat kenapa generasi ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding generasi sebelumnya. 5 tahun terakhir, Gen Z jadi angkatan kerja paling muda sekaligus jumlahnya paling banyak di rentang usia produktif. Tapi ironisnya, kebutuhan tenaga kerja justru terus turun sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Dari segi ekonomi, generasi ini juga yang paling parah kena dampak krisis pandemi. Mereka yang baru masuk dunia kerja langsung ketemu realita pahit, jadi generasi sandwich, dihantam inflasi tinggi, dan nilai tukar rupiah yang sempat naik gila-gilaan sampai 17.000 per dolar. Masalah makin berat karena teknologi berkembang pesat. AI dan robot otomasi makin banyak dipakai, bikin kebutuhan tenaga manusia makin berkurang. Jadi dalam 5 tahun terakhir, Gen Z bukan cuma bersaing dengan sesama pencari kerja, tapi juga sama mesin dan algoritma. Kamu mungkin pernah dengar istilah bonus demografi. Indonesia sekarang lagi ada di fase itu, di mana jumlah orang produktif lebih besar daripada usia non-produktif. Pemerintah punya visi besar lewat program Indonesia Emas 2045, dengan harapan di usia 100 tahun kemerdekaan nanti Indonesia udah jadi negara maju. Fokusnya jelas,
memperkuat ekonomi, sosial, dan lingkungan supaya bisa bersaing global. Kedengarannya bagus. Tapi masalahnya adalah angka pengangguran tetap tinggi karena jumlah pencari kerja jauh lebih banyak daripada lowongan yang tersedia. Jadi mimpi Indonesia emas bisa gagal kalau supply dan demand tenaga kerja enggak ketemu. Kadang aku mikir, apa kita memang apes karena lahir di generasi yang salah? Coba bandingin sama orang-orang yang lahir sebelum 1980-an. Hidup mereka relatif lebih gampang. Cari kerja enggak sesulit sekarang. Walaupun pilihannya cuma PNS, TNI, polisi, atau pegawai BUMN, tapi begitu masuk kerja, hampir pasti aman sampai pensiun. Dulu, kerja di instansi pemerintah itu udah jaminan bisa punya rumah, mobil, dan kehidupan stabil. Nggak heran kalau banyak orang tua sekarang selalu nyaranin anaknya daftar PNS atau BUMN. Karena buat mereka, itu pekerjaan paling aman. Tapi beda banget sama generasi 90-an akhir sampai Gen Z sekarang. Persaingannya udah makin gila. Daftar PNS aja bisa kayak ikut undian lotre. Saking banyaknya pesaing. Sekarang populasi manusia makin banyak, otomatis makin ketat persaingan. Kita harus bersaing bukan cuma sama angkatan sendiri, tapi juga sama generasi atas dan generasi bawah yang udah lebih siap. Dan lebih menakutkan lagi, saingan kita bukan cuma manusia, tapi juga teknologi. Di era sekarang, kerja santai kayak dulu udah nggak mungkin. Skill admin yang sederhana, kayak ngetik, ngeprint, atau sekadar minta tanda tangan, udah nggak bisa diandalkan. Semua itu bisa diganti sama sistem digital. Makanya, kita harus terus upgrade kemampuan biar nggak gampang digeser perusahaan. Gak heran kalau banyak orang bilang kriteria fresh graduate zaman sekarang kayak Nabi. Harus punya pengalaman banyak, inovatif, percaya diri, dan penampilan menarik. Realitanya emang pahit. Tapi inilah konsekuensi lahir di zaman dengan populasi besar dan teknologi yang canggih. Sekarang pertanyaannya, apakah Indonesia Emas 2045 bisa jadi kenyataan, atau malah berubah jadi bencana? Kalau dilihat dari pola supply dan demand tenaga kerja, sebenarnya masalah di Indonesia cukup jelas. Semua kesulitan nyari kerja, tingginya pekerja informal, sampai gaji kecil, itu ujung-ujungnya karena jumlah tenaga kerja terlalu banyak dibanding kebutuhan. Bonus demografi yang katanya jadi berkah, malah bisa jadi beban kalau pertumbuhan ekonomi nggak bisa ngimbangin. Makanya, jangan heran kalau banyak anak muda ngerasa cari kerja sekarang susah banget. Itu bukan salahmu, tapi masalah nasional yang perlu solusi besar. Di sisi lain, transisi industri juga bikin sektor non-formal, kayak UMKM, jadi penyelamat. Banyak bisnis kecil tumbuh jadi tumpuan angkatan kerja baru. Warteg, toko online, bengkel, salon, ekspedisi, dan usaha-usaha kecil lain justru yang paling banyak nyerap tenaga kerja. Mungkin UMKM sering dianggap nggak keren, tapi faktanya sektor ini yang bikin ekonomi Indonesia tetap berdiri. Data nunjukin 97% pekerja di Indonesia ada di UMKM, atau sekitar 117 juta orang. Bandingin sama negara lain, tingkat serapan tenaga kerja UMKM di kita jauh lebih tinggi. Tapi secara ekonomi, ini juga tanda bahaya. Artinya, sektor formal kita gagal menyediakan lapangan kerja layak dan stabil. Walaupun begitu, nggak bisa dipungkiri UMKM jadi penyelamat di tengah kondisi sulit. Jadi, kalau kamu belum bisa masuk ke sektor formal, nggak ada salahnya coba kerja di UMKM. Tugas kita ke depan adalah bikin UMKM bisa naik kelas jadi lebih kuat, stabil, dan bisa buka lapangan kerja yang lebih luas. Kalau punya modal dan mental, coba aja buka usaha. Memang risiko tinggi, bisa rugi atau bangkrut, tapi juga bisa hasilin keuntungan besar. Soalnya rasio pengusaha di Indonesia masih rendah, cuma 3,3% dari angkatan kerja. Bandingin sama Malaysia, 4,8%, atau Singapura, 8,8%. Kalau semakin banyak orang berani buka usaha, lapangan kerja juga makin terbuka. Kalau belum siap buka bisnis, kamu bisa mulai dari freelance. Pasarnya besar, apalagi kalau bisa masuk ke pasar global. Dan kalau semua itu belum memungkinkan, ada pilihan lain, cari kerja ke luar negeri. Nggak salah, itu solusi jangka pendek yang masuk akal. Negara dengan populasi menua kayak Jepang, Korea, atau Taiwan butuh banyak tenaga muda. Bahkan negara kayak Australia yang penduduknya lebih sedikit juga butuh pekerja, dan gajinya jauh lebih besar dibanding di Indonesia. Makanya program kayak Work Holiday Visa lagi viral, karena walaupun cuma jadi pekerja kasar di sana, hasilnya bisa 30-50 juta per bulan. Jumlah segitu bahkan lebih tinggi dari gaji manajer di sini. Tapi tentu nggak cukup cuma bawa badan doang. Kamu harus punya skill yang dibutuhin. Bahasa Inggris misalnya, itu udah wajib, bukan lagi skill eksklusif. Banyak orang masih menilai Gen Z dari sisi negatif aja.
Mereka dicap gampang stres, maunya instan, atau doyan ngeluh di media sosial. Tapi kalau kita jujur, generasi ini sebenarnya lagi hadapi tantangan sosial dan ekonomi yang nggak pernah dialami generasi sebelumnya. Jadi wajar kalau pola pikir dan cara mereka menyikapi hidup jadi beda. Karena itu, penting banget buat menurunkan stigma-stigma negatif tadi. Daripada cuma ngecap jelek, lebih baik generasi muda ini dibantu lewat pengalaman dan kebijaksanaan generasi sebelumnya. Soalnya kita semua tahu, kondisi tenaga kerja di Indonesia memang lagi enggak sehat. Tapi meski begitu, sebagai anak muda kita tetap perlu lihat masa depan dengan optimis. Sekarang gini, realitanya kesempatan kerja makin sempit. Jadi kalau kamu udah punya pekerjaan, anggap itu sebagai privilege. Manfaatkan baik-baik, terus kembangin skill supaya bisa naik level. Kalau perusahaanmu berkembang, peluang rekrut tenaga kerja baru juga makin terbuka. Artinya, kamu bukan cuma kerja buat diri sendiri, tapi juga jadi bagian dari solusi. Buat yang punya kesempatan jadi pengusaha, coba ambil tantangan itu. Saat ini Indonesia butuh banget lebih banyak entrepreneur. Soalnya jumlahnya masih kecil. Padahal keberadaan pengusaha bisa buka lapangan kerja baru. Memang risikonya besar, tapi kalau berhasil hasilnya juga luar biasa. Kalau modal belum cukup atau mental belum siap, jangan khawatir. Masih ada opsi jadi freelancer. Pasarnya lumayan besar, terutama di era digital sekarang. Bahkan kalau bisa masuk ke pasar internasional, pendapatannya bisa jauh lebih tinggi dibanding kerja lokal. Dan ya, opsi terakhir yang realistis adalah kerja ke luar negeri. Banyak negara butuh tenaga muda karena populasinya mulai menua. Jepang, Korea, Taiwan, sampai Australia bisa jadi pilihan. Kurs mereka lebih tinggi, biaya hidup bisa disesuaikan, dan peluang gajinya jauh lebih besar. Tapi tentu harus disiapin dengan skill yang relevan. Bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, itu udah jadi keharusan. Intinya, pilihan memang enggak banyak. Tapi justru disitulah kita dituntut untuk adaptif. Jangan gampang latah ikut-ikutan tren yang enggak jelas. Banyak Gen Z gampang terbawa arus. Lihat orang trading langsung ikut, lihat yang viral di TikTok langsung coba, tanpa pikir panjang. Padahal yang dibutuhin itu fokus sama satu hard skill yang bisa bikin kamu beda dibanding yang lain. Sekarang, coba lihat kondisi ekonomi kita. Pasar saham sempat anjlok sampai 9% gara-gara investor asing pada kabur. Pertumbuhan ekonomi melambat, dan lapangan kerja makin langka. Dalam situasi kayak gini, berharap penuh ke pemerintah jelas enggak cukup. Pada akhirnya, yang bisa nyelamatin kita adalah diri kita sendiri. Karena itu, pesan terakhir yang pengen aku sampaikan sederhana. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau kamu sudah punya kerjaan, jaga dan kembangkan. Kalau kamu punya ide bisnis, jangan takut coba. Kalau kamu lagi cari kerja, fokus upgrade skill biar punya nilai lebih. Memang berat lahir di generasi ini. Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Justru dari tekanan inilah muncul peluang buat yang berani, fokus, dan terus belajar. Jadi, daripada sibuk nyalahin keadaan, lebih baik kita mulai langkah kecil dari diri sendiri.